Keluarga besar KD, warga desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang tewas mengenaskan usai dikeroyok massa setelah diduga mencuri ayam aduan, memutuskan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya, pihak keluarga sempat menandatangani surat perdamaian saat menjemput jenazah KD. Made Parte yang mewakili keluarga besar KD, warga desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang tewas mengenaskan usai dikeroyok massa setelah diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali, mengatakan pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum setelah mengetahui adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Surat perdamaian sebelumnya sempat ditandatangani karena keluarga tidak mengetahui jika KD adalah korban pengeroyokan massa. Setelah beredar video di media sosial, pihak keluarga terkejut mengetahui adanya kekerasan yang dialami korban. Keluarga kini memilih menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum sekaligus berharap seluruh pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Nanti saya serahkan kepada hukum dari pemerintah. Lalu saya dari pihak almarhum juga buta hukum juga. Pak, itu kan tersangkanya baru 5 yang sudah ditetapkan, Pak. Dari pihak keluarga mungkin gimana Pak dengan tanggapannya mungkin Pak? Iya, nanti saya serahkan kepada di sana gimana prosesnya biar bisa ditangkap, biar bisa hukum ya syariatnya. Dari pihak Batu Liti sempat ada komunikasi nggak dengan polisi ini, Pak? Pernah kemarin malam itu dari Polsek Batu Liti maunya jenazahnya itu diotopsi hari ini. Tapi dari pihak keluarga tidak berkenan. Siap dari pihak keluarga siap membantu proses itu. Tidak hanya menyiapkan laporan polisi, keluarga pun mendukung langkah penyelidikan yang dilakukan aparat. Pihak keluarga telah memberikan izin bagi pelaksanaan otopsi dan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Laporan Pande Wismaya, Buleleng, Bali, Garuda TV. Polres Tabanan melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah KD, pria asal desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, yang tewas setelah menjadi korban amuk massa usai kepergok mencuri ayam aduan di desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Autopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban, sekaligus sebagai bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan. Proses ekshumasi dan autopsi dilakukan di Setra Adat Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Proses tersebut melibatkan tim gabungan polisi bersama tim forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Persiapan otopsi sebenarnya telah dilakukan sejak sehari sebelumnya, namun pelaksanaannya sempat tertunda karena pihak keluarga korban pada awalnya menolak autopsi. Penyidik kemudian melakukan pendekatan secara persuasif melalui pemerintah desa hingga akhirnya keluarga bersedia memberikan izin. Hingga kini belum diketahui lebih jauh terkait sampel yang diambil tim forensik, karena hal itu menjadi kewenangan dokter yang melakukan pemeriksaan. Kenapa ada penundaan? Karena awalnya dari pihak keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi. Oh, awalnya menolak. Ya. Nah, akhirnya dia menerima, gimana pendekatannya? Kami sampaikan secara persuasif juga melalui kepala desa di Sidetape ini, akhirnya beliau berkenan membantu mengkomunikasikan dengan pihak keluarga. Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Madi Tedi Satria Permana, mengungkapkan kemungkinan adanya penambahan tersangka masih mungkin terjadi, tergantung pada hasil pengembangan pemeriksaan. Jumlah saksi yang diperiksa juga terus bertambah. Polisi hingga kini telah memeriksa sedikitnya 18 saksi dan pemeriksaan lanjutan masih terus berlangsung. Laporan Pande Wismaya, Buleleng, Garuda TV.
setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang Penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Selamat pagi Komandan, izin dilaporkan pada hari ini Senin 20 Juli 2026. Fenomena semburan belerang yang terjadi di Danau Batur, Kintamani, Bangli, Bali sejak memasuki musim dingin telah berdampak pada matinya puluhan ton ikan di Danau Batur. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Bangli mencatat terdapat 37 ton lebih ikan mati akibat terpapar fenomena alam ini. Wilayah yang terdampak semburan belerang di kawasan Danau Batur, Kintamani, Bangli, mulai dari wilayah Desa Kedisan, Desa Buahan, hingga Desa Abang Dukuh. Dari 3 wilayah tersebut, tercatat kematian ikan yang terjadi mencapai 37,1 ton lebih. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli, Iwayan Sarme, mengatakan semburan belerang di Danau Batur merupakan siklus tahunan. Namun waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Hal ini sangat berdampak pada pembudidaya ikan yang ada di wilayah tersebut. Kejadian yang awalnya terjadi pada Senin 20 Juli 2026 ini telah menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah yang diderita para pembudidaya ikan. Berbagai pihak kini dihimbau bergotong royong melakukan pembersihan bangkai ikan karena kalau dibiarkan akan berdampak pada kondisi kesehatan karena bau busuk yang menyengat. Saat ini hanya kita melakukan pengamatan lebih lanjut apakah semburan belerang itu masih berlangsung apa enggak, dan sembari para pemilik KJA untuk tetap waspada. Dan nampaknya kemarin memang sudah berhenti, tetapi masih belum menutup kemungkinan terjadi semburan susulan. Itu yang perlu kita waspadai. Himbauan ya tetap kepada pemilik KJA untuk sekiranya memang sudah masanya panen, agar dilakukan panen untuk mengurangi kerugian, dan kalau ada niat untuk menambah populasi untuk menebarkan bibit kembali, ini agar ditunda dulu sementara kondisi danau stabil. Hingga kini 28 ton lebih bangkai ikan berhasil diangkut dan dikirim ke berbagai pengolahan pupuk organik.
Pemantauan terus dilakukan untuk mengambil langkah lebih lanjut, sementara pembersihan bangkai ikan terus dilakukan. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Luasan hutan mangrove di Indonesia mengalami penyusutan hingga 40% dalam 3 dekade terakhir. Kondisi ini dipicu oleh abrasi, sedimentasi, serta alih fungsi lahan menjadi tambak tradisional. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan upaya restorasi pesisir Pantura Jawa. Penyusutan lahan mangrove hingga 40% menjadi ancaman serius ekosistem pesisir di hampir seluruh Indonesia. Degradasi lingkungan, abrasi, serta laju pertumbuhan populasi manusia membuat hutan mangrove kian tergerus. Di kawasan Pantura Pulau Jawa, banyak kawasan hutan negara dan lahan masyarakat beralih fungsi menjadi tambak-tambak tradisional. Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan restorasi pesisir. KKP menegaskan bentuk komitmennya dalam mengembangkan aspek ekologi dan ekonomi melalui program ekonomi biru. Saya laporkan ke Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk kita melakukan perbaikan yang sekarang Pantura itu banyak tambak-tambak tradisional, lahannya lahan kehutanan dulu, dan kemudian lahan masyarakat yang dirubah menjadi tambak-tambak dan kemudian terjadi degradasi yang luar biasa. Ini akan segera kita lakukan revitalisasi termasuk restorasi mangrove. Dan ini penting sebetulnya, kita selalu melalui Pak Menteri Lingkungan Hidup selalu menyuarakan keluar pentingnya lingkungan itu harus dijaga. KKP sangat concern dan sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi. Jadi kalau teman-teman selalu melihat ekonomi biru dan seterusnya, itu salah satu yang kita. Proses restorasi pesisir Pantura Jawa saat ini seperti dalam tahap desain dan sosialisasi masyarakat. Program tahap 1 menargetkan rehabilitasi sebanyak 14.000 hektar dari total 78.550 hektar kawasan terdegradasi. Prioritas utama akan difokuskan pada lahan hutan negara guna memudahkan proses penataan. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Setiap langkah besar bangsa selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah
17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Selain dikenal dengan pesona alam dan destinasi wisatanya, kuliner tradisional Bali juga tidak kalah dengan daerah lainnya. Salah satunya yang jadi primadona adalah ikan mujair nyat-nyat, kuliner ikonik khas Kabupaten Bangli yang terkenal dengan perpaduan bumbu tradisional bercita rasa gurih dan pedas. Kabupaten Bangli, Bali selama ini terkenal dengan budidaya ikan mujair terbesar di Bali. Hal inilah yang membuat sejumlah warung makan di Bangli menggunakan ikan mujair sebagai menu andalan, salah satunya ikan mujair nyat-nyat. Pembuatan menu ikan mujair nyat-nyat sesungguhnya sangat simpel. Ikan mujair yang sudah digoreng matang, kemudian dilumuri basa genep atau bumbu rempah-rempah lengkap khas Bali. Setelah itu ikan dimasak lagi hingga bumbu menyusut dan matang sempurna. Mujair nyat-nyat yang kaya rempah kemudian disantap bersama nasi putih, kacang goreng, sayur plecing, serta sambal mata sebagai pelengkap. Jadi ikan pun bisa diolah menjadi masakan khas Bali, nyat-nyat tuh. Kalau dulu kan enggak, ikan itu dibakar, asam manis, kan cuma itu aja, enggak ada. Dan saya menciptakan masakan khas Bali yang berbumbu Bali. Nah, itu nyat-nyat jadinya. Nyat-nyat tuh nyat asal katanya, nyat tuh berarti airnya habis. Makanya cara masak orang itu, sebelum airnya habis tuh ikan itu enggak matang gitu. Makanya nyat dulu airnya, kan air bersih bumbunya, ditunggu airnya tuh sampai agak habis, baru ikan itu selesai. Budaya Bali itu sangat luar biasa Pak. Itu yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kalau dulu kita ke Uluwatu hanya sekali tampil tari kecak, sekarang karena permintaan pasar 2 kali. Ini culture. Yang kedua adalah kuliner tadi. Kalau kita ke Bangli itu ya ikan mujair nyat-nyat ya Pak Bupati ya. Kemarin kita sudah merasakan di Bagong, itu luar biasa. Belum ke Bangli kalau belum makan nyat-nyat gitu loh. Karena menjadi primadona, kini kuliner mujair nyat-nyat makin berkembang pesat hingga bisa dijumpai di beberapa warung tradisional di berbagai daerah di Bali. Secara umum tidak ada perbedaan antara mujair nyat-nyat di Kabupaten Bangli maupun di daerah lain di Bali. Karena warung-warung penyedia menu ikan mujair nyat-nyat di daerah lain juga mengadopsi cara pembuatan dan juga bumbunya yang digunakan. Laporan tim liputan Bangli Bali, Garuda TV.
pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.